Halo bro semua, gue Tribagus. Selamat datang lagi di channel ini. Thank you buat kalian yang masih ngikutin, masih stay tune ya di channel Tribagus. Dan buat kalian yang baru mampir di channel ini, selamat datang. Channel ini ngebahas tutorial tentang DaVinci Resolve secara umum ya, video editing dan review gear. Nanti akan gue bikin juga beberapa gear review yang gue pakai di studio gue ini di sini ya sore. Dan masih banyak banget backlog gue, catatan gue soal DaVinci Resolve yang belum gue sampein ke kalian. Tutorial-tutorial baru itu masih banyak banget. Gue mohon maaf juga belum sempat bikin lebih sering lagi di masa ini. Justru malah banyak banget job-job yang berdatangan gitu ya. Soal video online, video streaming segala macem. Jadi gue belum sempat lagi untuk bikin video baru. Nah kali ini karena banyak banget yang pada komentar. Nih ya teman-teman semua nih pada punya masalah di gear sejak gua upload video soal PC spek komputer ya. Nah itu banyak yang pada langsung ngerasa mereka kayaknya kurang gitu di spek komputernya. Menurut gua sih itu salah satunya bisa diakali dengan Optimize Media. Jadi penggunaan Optimize Media, kalau lo belum nonton videonya, ntar gua taruh di sini videonya soal Optimize Media. Itu bisa jadi salah satu cara ya untuk coba mengatasi komputer kalian yang mungkin belum cukup kuat untuk DaVinci Resolve. Terutama untuk file-file yang besar ya, kayak file 4K atau video yang durasinya cukup panjang. Tapi masalahnya ada trade-off-nya nih. Nah, trade-off-nya adalah ketika lu pakai si Optimize Media ini, dia akan bikin file proxy atau file cache yang itu gede banget. Dan dia akan nyimpen sementara di folder yang udah udah lu taruh di situ. Nanti akan gua kasih tahu di mana foldernya. Kalau misalkan projectnya masih berjalan, dia akan terus bikin file cache, bikin file proxy itu. Walaupun nanti bisa lu hapus kalau projectnya udah selesai. Nanti akan gue tunjukin gimana cara ngapusnya, baik di dalam DaVinci Resolve-nya maupun di dalam folder di Windows ataupun di Mac. Nah ini penting banget karena gue pernah pengalaman nggak gue hapus dan itu numpuk sampai storage gue itu penuh. Gue nggak tahu kok bisa cepet banget penuh, ternyata nggak gue hapus selama ini. Jadi file projectnya itu penuh terus. Nah sekarang gue akan kasih tahu lu gimana cara untuk ngapusnya atau cara manajemennya ya. Nah jadi render cache itu dia akan muncul ketika lu kalau di Premiere Pro itu render into out ya. Jadi misalkan di sini gue ada satu file ini, bisa klip atau aset atau apapun yang kalau misalkan gua tarik ke sini ceritanya nih ya, ini gua play, dia itu berat gitu. Nah karena dia berat, misalkan ini kayak grafik gitu ya atau lower third, karena dia berat ada efeknya gitu, dia harus kita render dulu, render into out kalau di Premiere Pro. Nah kalau di Premiere kan tinggal di klik enter doang gitu ya, tekan enter dia akan ngerender. Nah kalau di sini caranya gimana? Kita ke sini dulu nih, ke playback, klik ini, terus ada tulisan ini render cache. Nah ini kan masih non, kita bisa pilih smart atau user. Kalau user nanti kita harus klik lagi dianya, misalkan user nih ya, ini gua klik sini, terus gua klik kanan, kita harus ngerender sini, klik yang bagian ini. Nah itu kalau yang user ya. Kalau misalkan yang satu lagi itu smart. Kalau smart begitu kita klik ini, dia akan otomatis ngerender. Jadi semua file yang berat-berat gitu, yang nggak bisa di play lancar menurut si DaVinci Resolve, dia akan otomatis ngerender si file yang ini. Nah begitu filenya itu, nah ini udah biru nih ya. Begitu dia udah selesai di render, dia akan biru kayak gini. Kita play, dia akan lancar. Nah gitu, itu satu ya. Nah yang kedua, kalau misalkan kita nge-generate Optimize Media nih, misalkan di sini gua klik dia, terus gua klik kanan, kita nge-generate dia nih, kita bikin file Optimize Media atau file proxy-nya. Ini kalau misalkan sebelum kita bikin ya, ini akan gua ke file cache dulu, tempat gua naruh cache clipnya. Ini gua coba tarik ke sini, ini dia. Dia sekarang 85 MB ya. Ini 85 MB. Sekarang gua cancel dulu. Terus kita akan coba nge-generate dia nih. Klik dia, terus klik kanan, kita akan generate. Nih gua klik. Nah, ini file 4K, ini cukup berat juga nih. Lama juga nih kayaknya nih. Nah, dia nambah terus nih, 1%, 2% kan, 3%. Sekarang coba kita lihat file cache yang tadi yang 85 MB ya. Sekarang akan kita lihat, tarik sini. Nah, dia udah jadi 1,86 giga. Tuh, udah nambah 1 giga lebih. Tadi 3%, ini gua cancel. Sekarang dia udah 7%, 8%. Coba kita lihat lagi nih ya. Ini gua tarik dulu. Nah, dia udah 3,57 giga. Nah, jadi gede banget.
filenya itu gede banget untuk file yang optimize media. Kalau file yang render kayak gini doang nih mungkin ya nggak terlalu gede ya. Ini gue cancel dulu. Nah, file-file itu kalau lu nggak hapus gitu ya, itu akan numpuk terus-terusan dan nggak berasa tuh tiba-tiba storage lu penuh aja. Apalagi kalau lu make optimize media yang banyak. Nah, pertanyaannya gimana cara kita nge-delete file itu? Ada dua cara. Yang pertama, lu ke playback sini, klik, terus di bawah sini ada tulisan ini, delete render case. Lu bisa pilih yang all, ini artinya semua klip yang digunakan maupun yang nggak digunakan gitu rendernya, yang use maupun yang unused, atau lu bisa pilih yang unused doang, atau bisa pilih klip mana yang mau lu hapus rendernya, misalnya klip ini doang gitu. Kalau misalnya yang unused, misalkan yang unused ini contohnya adalah, nah di DaVinci Resolve ini kalau misalkan lu ngerender si file ini terus dia lu geser ke sini, nah dia akan ngerender ulang. Itu nggak enak banget sih itu. Gua nggak tahu apakah itu ngebug atau emang sistem mereka kayak gitu, tapi itu yang ngeselin sih, ngerender lagi dari ulang gitu kan. Makanya jangan dipindah-pindah gitu. Atau kalau mau lu ngerendernya bukan yang otomatis, bukan yang smart, tapi yang ini nih, yang user gitu, yang manual nih, baru dia nggak akan berubah. Nah, dia udah selesai nih. Tadi kan di sini udah di-render nih, dia udah jadi biru kan. Sekarang dipindah, dia ngerender lagi. Berarti di sini udah nggak dipakai kan. Nah, yang udah unused ini yang akan dihapus gitu. Yang ini nggak dipakai. Yang ini tetap dipakai. Ini use berarti. Sejauh ini sih yang gua pahami seperti itu cara kerjanya antara use dengan unused. Jadi kalau misalkan lu delete unused berarti yang ini doang. Kalau all berarti semuanya. Nah, kalau misal lu nggak ngedelete dia, nanti begitu lu buka project ini lagi, dia akan tetap kayak gini. Jadi nggak perlu ngerender ulang gitu. Kalau projectnya masih lu pakai gitu, masih lu jalanin, mendingan jangan di delete dulu gitu. Selama file ini, aset-aset ini ya, ini nggak lu pindah. Jadi kalau gua misalkan ini masih di sini ya, di project E, ini nggak akan gue pindah-pindah, foldernya nggak akan dipindah-pindah, dia nggak akan hilang renderan ini. Jadi lu nggak perlu ngerender ulang gitu. Termasuk optimize media juga lu nggak perlu ngerender ulang. Nah, itu cara yang pertama. Kalau misalkan lu pakai cara yang pertama ini untuk project yang banyak, itu kan capek ya. Misalkan lu setiap project langsung 5 project gitu, terus lu hapus lagi atau gitu, buka projectnya hapus lagi. Nah, itu kan cukup makan waktu ya. Ada cara yang kedua yang lebih simple dan sering gue pakai, ini cara ini. Caranya itu adalah lu tinggal ke kanan sini nih, bagian setting ini lu klik, terus di master setting, terus lu ke bawah. Nah, di working folders di sini ada nih case file location. Nah, ini di sini tempat kita naruh si file case-nya, termasuk gallery still. Ini berarti yang di color page ya, yang gallery still itu, yang grab still. Kalau yang tadi kita render adalah di sini nih, file case clip. Ini kalau kita buka browse, nah ada di sini gua di DaVinci Resolve Project dokumen. Ini coba gua tarik ya ke sini. Bentar, ini gua tarik. Nah, ini dia. Nah, ini gua ada di terus di DaVinci Resolve Project, terus di dokumen. Nah, ini dia filenya. Ini file case clipnya yang tadi. Ini kalau gua klik kanan kita lihat. Nah, ini dia tadi nih. Tuh, udah 5 giga aja nih. Nah, ini gua tutup dulu. Terus kalau kita lihat di sini lagi tadi ini ya. Mana nih? DaVinci Resolve Project terus dokumen. Jadi ini akan gua hapus yang si case clipnya aja. Foldernya jangan dihapus kalau foldernya. Jadi misalnya gue buka lagi, ini dia dokumen. Nah, ini case clip kita buka juga, double klik. Nah, ini dia. Ntar nih kalau misal lu banyak gitu, nih projectnya banyak gitu ya, ini nambah terus nih foldernya nih. Jadi semuanya nih lu select semuanya aja, terus lu hapus, delete ya. Nah, udah delete semua. Sekarang dia udah kosong lagi filenya gitu. Nah, kalau misalnya lu mau ganti nih ya, ini kan gua di di sini foldernya. Lu mau ganti, lu bisa pindah kemana aja. Lu klik ini misalkan di bagian sini, terus lu bikin folder baru nih add new folder. Di sini misalkan tempat salah lagi bro. Tempat file apa ya, case gitu ya. Tempat file case. Nah, gini misalkan. Nah, ini jadi tempat yang baru. Lu pilih OK. Nanti dia akan muncul di sini. Jadi setiap lu bikin file renderan gitu, dia akan masuk ke sini dan lu hapus dari sebelah sini ntar gitu. Terus lu save, dah. Oke bro, segitu dulu buat hari ini. Buat kalian yang pengen tanya-tanya, silakan bisa komen di kolom komentar di bawah di YouTube, atau juga thanks buat yang udah nge-DM gua di Instagram. Kalau kalian pengen tahu behind the scene ya di studio gua dan beberapa hal yang mungkin nggak bisa gua
bikin videonya itu gue bikin di Instagram. Ntar gue akan lebih sering lagi update lah mudah-mudahan ya. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Adios.